Oke, kali ini kita akan bahas tentang senyawa hidrokarbon yang tak jenuh, diantaranya adalah senyawa alkena. Berikut adalah contoh-contoh yang ada di sekitar kita yang sangat dekat dengan kita dan ternyata bahan utamanya adalah dari senyawa alkena. Seperti ini ya, ada kaos, merupakan sintesis dari polipropilen, lalu pipa, plastik-plastik pengemasan, dan ini juga sekarang yang sudah sangat populer ya, digunakan di alat masak, botol, dan sebagainya. Oke. Senyawa alkena di sini berupa etilena dengan 2 atom karbonnya gugusnya 1 ya. Dia adalah zat material yang ketika dipolimerisasi atau direaksikan itu bisa menjadi bahan-bahan yang sangat berguna. Komponen-komponen dari yang biasa kita temukan di sehari-hari seperti botol itu merupakan polietilen, etilen yang dipolimerisasi. Lalu pipa, cat ya, ini merupakan dia ada nama polinya, polyvinyl chloride, polyvinyl asetat, dan seterusnya. Ini merupakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang sering kita temui dan start materialnya adalah etilena atau senyawa alkena ini. Di senyawa alkena ini banyak sekali ya, kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Selain pada proses industri, alkena juga banyak ditemui pada bahan-bahan alam. Senyawa-senyawa metabolit sekunder dari bahan-bahan yang ada di alam yang juga sering kita konsumsi. Di antaranya adalah wortel dalam bentuk beta karotin, lalu ini adalah jahe, zingiberin, atau minyak ginger ya, minyak jahenya. Lalu ini dari kulit apel, apple skin. Jadi kalau kita mengkonsumsi apelnya ini kulitnya ini tidak perlu dikupas ya, kita bisa konsumsi. Lalu ada juga dari jeruk. Dan senyawa-senyawa alkena dengan jumlah ikatan rangkap yang melimpah itu memberikan dampak baik bagi tubuh kita. Salah satunya bisa menangkal radikal bebas. Jadi saat kita menerima radikal bebas itu akan ditangkal atau diserap pertama kali oleh senyawa-senyawa alkena ini yang senantiasa kita konsumsi. Ini adalah bentuk orbitalnya. Jika sebelumnya kita bahas tentang ikatan tunggal, ya hanya satu. Hibridisasinya di sini sp3 ya kemarin. Nah ini kita akan bahas tentang sp2 yang 2p p-nya P-nya itu salah satunya membentuk ikatan sigma dan yang lainnya membentuk ikatan V. Jadi seperti ini ya. Di sini membentuk ikatan V karenanya ikatan rangkap itu sangat mudah bereaksi atau diserang karena memang dia ada di garis terluar di sini. Nah, ini adalah sudut ikatannya. Jika kita ingat lagi di metana sudut ikatannya berapa? Seimbang ya semuanya, keempat sisinya. Nah, di sini jika alkena ada perbedaan sudut ikatan di antara atom-atom yang terikatnya. Oke. Sekarang kita ke tata nama. Nah, sebelumnya sudah dikupas detail ya tentang penamaan pada alkana. Jadi tidak jauh berbeda. Menentukan rantai utama, lalu menentukan percabangannya. Namun jangan lupa untuk yang alkena penomoran terendah adalah karbon yang mengikat yang memiliki ikatan rangkap. Jadi dia diberikan nomor terendah. Jadi tentu saja dia menjadi rantai utama. Rantai utama jika tidak ada gugus lain ya. Jadi kita fokus ke alkenanya saja. Nah, ini contohnya 1 butena dia di nomor 1. 3 metil siklopentena. Jadi alkenanya nomor 1, metil menjadi di nomor 3. Lalu ini di nomor 2 karena sama ya kanan dan kiri nomor 2. Tapi di sini metilnya diberi di nomor 2. Jadi
nomor terendahnya dua sekaligus, yaitu untuk yang punya alkena dan dia mengikat alkil ya, metil di sini. Lalu di sini juga menjadi nomor 1 juga ya. Maka yang menjadi percabangannya adalah propilnya 3 N-propil 1 heptena. Dan ini 1 metil sikloheksena. Jadi ini di nomor 1 sekaligus dia memiliki cabang di sini. Nah, ini untuk yang 2 berarti dia siklodiena ya di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Boleh juga dari sini ya. Nah, sama ya, jadi 1 dan 4 siklodiena. Atau di sini 1 dimetil siklopentena. Jadi cabangnya 2, tapi jangan lupa tetap penamaan itu di karbon yang memiliki ikatan rangkap. Tapi juga dengan ada cabang, maka inilah yang menjadi nomor satunya di sini. Jadi akhirnya metil satunya menjadi nomor yang jauh ya, 5 ya. Jadi 1,5 dimetil siklopentena. Nah, jika di alkana kita pernah mendengar tentang cabang, alkilnya ya, metil, etil, propil, dan di sini juga sama. Jika satu dia berupa alkena, C-nya 1 dan dia jadi cabang maka metilen, gugus grup ya, grup metilen. Atau di sini jika 2 maka disebut vinil namanya. Jika 3 disebut alil. Alil ya. Nah, ini contohnya. C1 bromo 3 vinil sikloheksan. Nah, maka ini alkenanya menjadi cabang, dia disebut vinil ya. Vinilnya di nomor 3 karena bromonya ada di nomor 1. Nanti di pembahasan berikutnya ya. Yang pertama di sini alkenanya menjadi percabangan. Lalu di sini alkena juga menjadi percabangan dengan jumlah karbonnya 3. Berarti namanya adalah alil ya, atau 4 alil siklopentana. Nah, yang ini yang terakhir adalah fenil. Jadi dia memang benzena di sini menjadi cabang dan rantai utamanya adalah alkenanya yang dalam bentuk rantai lurus karena karbonnya lebih banyak dari yang di sini atau fenil ini, maka dia menjadi cabang. Ini kan C-nya 6 ya, ini C-nya 9. Maka rantai utama yang terpanjang adalah nonena. Jadi 1 nonena, 3 fenil dia di nomor 3, fenil 1 nonena. Nah, ini contoh yang dalam bentuk percabangan metilena sikloheksana. Jadi dia menjadi di luar dari utamanya karena rantai utamanya adalah sikloheksana ya. Jadi dia metilena atau etilidena. Etilidena siklopentana. Jadi rantai utamanya adalah siklopentana dan alkenanya menjadi percabangan. Lalu kita bahas lagi untuk yang rangkapnya lebih dari 1. Nah, seperti apa? Tentu saja kalau 2 jadi di, 3 jadi tri, 4 jadi tetra. Tapi seperti apa penamaannya? Oh ya, di sini ada 2 contoh penamaan. Ada IUPAC yang lama di tahun sebelumnya. Nah, sejak masuk ke tahun 2013, 2013 itu IUPAC sudah menjadi punya nama baru, New IUPAC name, khususnya di organik. Jadi yang dulu 1, 3 butadiena, 1, 3 berarti gugus alkenanya ada di 1 dan 3 diena dan senyawanya merupakan 4 karbon menjadi butadiena. Nah, sekarang menjadi buta itu artinya karbonnya memang 4 dan penanda apakah dia ikatan rangkap atau tunggal atau ikatan atau berupa alkuna, maka dia di belakang di sini. Menjadi penentunya ada di belakangnya gitu labelnya. Jadi buta 1, 3 diena. Lalu hepta 1, 3, 5 tri-N. Tri-N. Jadi heptanya ini sudah baku. C-nya 7 hepta. Jadi nanti ketika dia alkana dia heptana. Jadi memang hepta ini tidak berubah berdasarkan jumlah karbonnya yang ada di senyawa tersebut. Lalu siklookta, berarti memang senyawa
atau rantai utamanya ya siklookta, hanya kita lihat apakah dia punya keterangan atau tidak, kita lihat di bagian belakangnya dan jumlahnya ada berapa, seperti itu.